Saya juga di IWIP ini, saya bisa bawa pesawat, saya bisa bawa helikopter. Kemarin juga saya sering kasih terbang helikopter ke kilo 51 atas, bawa logistik. Di sini gaji kan berbeda-beda, Pak. Hampir 3 juta. Tersesuai dengan tompe skill. Tadi yang saya bilang untuk gaji di PT IWIP ya itu, tidak sampai 3 juta. Itu bukan rahasia lagi. Kalau saya ini kan kadang ya 90 juta, bahkan ada yang 120 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo, ketemu lagi saya Odet Papa. Ada yang minta saya untuk spill gaji PT IWIP itu berapa. Tapi sebelumnya bagi kalian yang belum sempat subscribe ke channel YouTube saya minta dukungannya untuk subscribe dulu agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Jadi sebelum saya akan bahas tentang gaji, di sini juga saya akan bahas tentang kompetensi atau skill dan lainnya. Ada kemarin yang sempat pertanyakan kepada saya juga. Dia bertanya kepada saya di Instagram saya. Terus dia chat panjang sekali, dia curhat. Dia katakan bahwa saya melamar di loket tapi mereka tolak padahal saya itu adalah operator skill. Oke. Simak baik-baik. Yang mau terhubung dengan saya di WhatsApp supaya bisa saya respon secepatnya. Kalau ada pertanyaan silakan klik bergabung di bawah supaya kalian bisa terhubung dengan saya di WhatsApp. Ada yang tanya juga kemarin, Odet Papa susah sekali mau bergabung di WhatsApp, kita tidak tahu cara daftarnya. Bisakah kita transfer lewat rekening? Oke, kalau mau konsultasi berbayar dengan saya juga, nanti baca deskripsi, nanti saya taruh saya nomor rekening. Jadi kalau mau transfer itu pakai perasaan. Jangan transfer 5.000 lagi. Mau transfer 5.000 itu mau beli Odet permen itu meter bisa tarik. Transfer itu minimal yang masuk akal lah. Saya bisa tarik beli ini kah Jadi setelah transfer langsung DM saya saja di Instagram. Saya di Instagram itu @odt_pepapa atau messenger saya di Facebook odt_pepapa ijong. Nah itu cari sudah, itu ada. Sampai di mana tadi pembahasan? Yang bertanya melamar skill diterima. Saya chat dia lagi, saya tanya alasannya apa. Alasannya dari staf HRD ini kan tanya apakah bisa bawa DT 10 roda. Ya saya bilang bisa. Oke, dia bilang bisa. Terus dari staf HRD juga minta SIM. Dia bilang saya kasih SIM. SIM saya itu SIM A. Oh pantas. Jadi saya ini masih slow pada dia. Saya respon pelang. Saya bilang ada lampirkan pengalaman kerja. Dia bilang saya terlampirkan pengalaman kerja, tapi saya itu bahkan yang 16 roda pun saya bisa bawa. Terus saya kasih tunjuk saya makan puji lagi. Saya bilang saya juga di IWIP ini, saya bisa bawa pesawat, saya bisa bawa helikopter. Dia bilang, iya kak. Yang kemarin juga saya sering kasih terbang helikopter ke kilo 51 atas, bawa logistik. Helikopter pak. Terus dia bilang, tapi saya terpercaya Odet Papa kalau bisa bawa helikopter. Soalnya saya belum pernah lihat Odet Papa foto di bawa helikopter atau bawa pesawat. Saya belum pernah lihat. Saya bilang sama toh. Saya juga akan percaya pangana bahwa bisa bawa itu yang 23 roda dengan 16 roda. Dia bilang barang. Ya bagaimana saya mau percaya kalau ngana terhadap pengalaman kerja. Dia bilang, tapi bisa kan tes Odet Papa langsung di tempat. Saya bilang, beda bos. Saat orang itu mau cari pekerjaan, ya otomatis mempertanggungjawabkan apa yang orang bilang. Jadi kalau Anda bisa bilang 10 roda Anda bisa bawa, ya harus buktikan dengan pengalaman kerja. Walaupun
nanti di tes lapangan itu Anda akan lolos. Tapi untuk seleksi berkasnya itu harus pertanggungjawabkan apa yang kita bilang tadi. Jadi kalau Ngana hanya bilang bisa bawa 16 roda, ya kita juga bisa bilang bawa helikopter gitu. Jadi dia bilang, oke lah kalau begitu. Tapi setidaknya jelaskan terbalas. Kagak dia masuk chat lagi, dia bilang, waduh Bapak kenapa terbalas? Saya pihak, saya mau balas kah terbalas kah itu saya pihak. Karena saya pernah bilang bahwa yang saya akan balas untuk pertanyaan itu fast respon sekali, saya itu paling cepat. Kalau ada waktu balas ya hanya di via bergabung itu di bawah, klik gabung supaya saya akan balas. Soalnya satu hari itu kalau saya mau respon, itu WhatsApp bisa sampai 500 chat yang masuk. Bahkan di Instagram pun banyak sekali bos. Saya akan respon orang di Instagram atau di WhatsApp itu kalau pertanyaannya belum pernah saya buat di video YouTube saya. Tapi kalau yang sudah pernah saya buat, itu saya terakam balas. Biar ngana chat kenapa terbalas, sombong dan lain-lain sebagainya, saya terakam balas. Begitu. Karena pertanyaan Anda hari ini sudah saya jawab di tahun lalu. Jadi dia mempertanyakan juga. Terus gaji operator DT itu berapa Odet Papa? Saya bilang, bikin dulu ngana SIM B2 umum. Baru saya jelaskan. Ya dia bilang nanti saya mau cari rezeki baru saya mau mau upgrade saya SIM ke B2 umum. Soalnya ada CP Om kah CP Papa itu yang di Polres. Saya bilang saya juga CP Papa tuh Kapolda di Ternate loh. Udah benci? Iya betul. Saya bilang. Ya, jadi kalau hanya mau bilang-bilang begitu kan saya juga bisa bilang. Bahkan saya juga bisa bilang bahwa saya ini Presiden Jokowi ponakan. Jadi jangan terlalu menampakkan diri bahwa Anda punya ini, punya itu. Lanjut, terus dia mempertanyakan gaji. Saya bilang di sini gaji kan berbeda-beda, Pak. Jadi kalau untuk UMR kita, upah minimum reguler, itu memang hampir 3 juta. Kurang beberapa ribu saja 3 juta. Jadi dia bilang kecil sekali ya. Tak sesuai dengan skill. Saya bilang, kamu skill apa? Dia bilang, saya skill tadi itu, DT. Dia bilang minimal di atas 10 kah? B2 umum saya meter ada, kok mau menuntut 10 ke atas? Ngana kerja di PT Menghayal sudah nanti. Ngana atur gaji sendiri. Entah ngana mau gaji ngana pediri 100 juta kah? Ngana mau gaji yang 500 juta terserah kan atur kalau karena kerja di PT Menghayal. Jadi selama kita itu mencari kerja sebenarnya kita cek dulu nih kualitas kita. Jangan dulu cek gajinya. Nanti kalau memang kita rasa bahwa kualitas kita itu memang pantas untuk diberikan gaji sekian, maka kita bisa belagu begitu. Kalau kita belagu terus tidak ada bukti, ya percuma dong. Sekarang Anda mau belagu tanya gaji. Nah, pengalaman kerja, meulah. SIM B2 umum, meulah. Jadi jangan dulu menghayal gaji. Tadi yang saya bilang untuk gaji di PT IWIP ya itu tidak sampai 3 juta. Karena dia mengikuti UMP, UMK, UMR, UMP upah minimum provinsi, UMK upah minimum kabupaten, dan UMR upah minimum reguler. Apa perbedaannya? DP perbedaan itu di nama. Tapi untuk basicnya kita di Maluku Utara ini kan tetap ya itu saya bilang tadi tidak sampai 3 juta. Itu bukan rahasia lagi. Tapi kalau untuk full gaji di PT IWIP itu tidak semua orang gajinya sama. Ya kalau jam-jaman kalian besar terus non shiftnya itu wajib lembur, otomatis ya lebih besar. Tapi kalau kita yang shift-shiftan
terus ada yang memang tidak wajib lembur dan lain sebagainya, otomatis kan tidak bisa dapat lebih. Jadi kalau mau tanya gaji, saya rasa sabar dulu. Anda memperlengkap dulu berkas lamaran Anda sesuai dengan skill Anda, bukti Anda, dan lain sebagainya, baru kita berbicara tentang gaji di sini. Terus dia tanya, begini saja audit papa. Biasa audit papa itu dapat berapa? Kalau setiap bulan. Saya bilang kalau saya ini kan ya bisa bawa helikopter, bisa bawa pesawat di IWIP ini, kadang ya 90 juta, bahkan ada yang 120 juta, begitu. Dia bilang, ih besar sekali. Ya iyalah, karena saya juga kerja di PT Menghayal. Kasihan. Jadi dia tambah emosi sama saya. Terakhir dia bilang lagi, yang tadi dia singgung bahwa dia juga ada DP orang di Polres kah di mana kah. Saya setara balas begitu. Jadi kalau mau bicara tinggi itu hati-hati, jangan pesawat lewat kontabrak di bibir ini. Begitu bicara itu randa-randa saja. Dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya. Sampai ketemu. Bye bye.